Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Nur Indah Simponi dari Tadis IPA B IA IN Kudus. Dalam kesempatan kali ini, Kak Simponi akan menjelaskan materi kelas 9 untuk SMP atau MTS. Sebelumnya, bagi kalian yang ingin bergabung dalam video ini, silakan like and subscribe terlebih dahulu. Selanjutnya, Kak Simponi akan menampilkan sebuah gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini? Nah, betul, gambar ini dinamakan onde-onde. Pernahkah kalian menempelkan biji-biji pada onde-onde? Pernahkah kalian membelah onde-onde sampai yang terkecil? Untuk apa? Nah, untuk mencari jawabannya, kita ibaratkan pada pertemuan kali ini, yaitu atom, baik dari pengertian atom, struktur atom, dan teori perkembangan atom. Pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian atom. Menurut secara universal, atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang terdiri dari dua kata. Yang pertama a yang artinya tidak dan tomos yang berarti terbagi. Jadi atom adalah unit yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua yaitu struktur atom. Apa itu struktur atom? Ada yang tahu? Struktur atom merupakan unit dasar materi yang terdiri dari kulit atom dan inti atom. Dalam pembagiannya, struktur atom terdiri dari 3 inti materi. Yang pertama yaitu elektron, yang kedua yaitu proton, yang ketiga yaitu neutron. Dalam atom, proton dan neutron berada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit atom. Neutron ini biasanya mengelilingi neutron dan proton. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengar apa itu proton, neutron, dan elektron. Nah, tetapi adik-adik di sini tahu nggak apa itu proton, neutron, dan elektron? Proton adalah struktur atom yang bermuatan positif. Biasa dilambangkan dengan E1. Sedangkan neutron merupakan struktur atom yang bermuatan netral, biasa dilambangkan dengan E0. Sedangkan elektron merupakan struktur atom yang bermuatan negatif, yang dilambangkan dengan E-1. Oke, adik-adik, yang ketiga kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Menurut Charles Dalton pada tahun 1803, perkembangan teori atom ini didasarkan pada dua hukum. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Protus. Dari kedua hukum tersebut, adik-adik, Dalton mengemukakan pendapatnya mengenai atom, yaitu yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua yaitu atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil dan suatu unsur memiliki materi yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Nah, yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Yang keempat yaitu reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke, yang kedua yaitu menurut perkembangan teori atom J.J. Thomson, yaitu pada tahun 1856 sampai 1940. Nah, menurut beliau, atom yang pertama, atom mempunyai muatan positif yang terbagi merata ke seluruh inti atom.
Yang kedua, muatan positif ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan listrik positif itu. Konsep teori atom ini diibaratkan seperti kismis dalam roti atau biji semangka dalam semangka. Oke, yang ketiga yaitu menurut model atom Rutherford. Pada tahun 1871 sampai 1937, Rutherford mengungkapkan atau berpendapat yang pertama yaitu inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan alias netral. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom dengan lingkaran-lingkaran tertentu seperti tata surya. Yang ketiga, elektron hanya dapat berada dari lintasan satu ke lintasan yang lain, tetapi tidak bisa menempati sembarang kedudukan. Yang keempat yaitu model atom Brown pada tahun 1913. Nah, menurut Brown, teori ini memperkuat teori Rutherford dengan menambahkan postulatnya atau pendapatnya. Yang pertama yaitu elektron bergerak dengan orbitnya di dalam orbitnya dan memiliki momenta yang terkuantilasi. Dan dengan energi yang terkuantilasi ini berarti tidak setiap orbital melainkan hanya beberapa orbital spesifik yang dimungkinkan ada yang berbeda pada jarak yang spesifik dari inti. Yang kedua, elektron tidak hanya kehilangan energi secara perlahan-perlahan, sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit, melainkan tetap stabil di dalam sebuah orbit yang tidak meluru. Tadi merupakan penjelasan sedikit dari Kak Simponi. Untuk memperkuat pemahaman kalian, Kak Simponi ada dua soal nih. Yang pertama, unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi merupakan pengertian dari yang kedua, yaitu atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, air yang terdiri dari atom hidrogen dan atom-atom oksigen merupakan perkembangan teori dari ahli. Demikian penjelasan dari Kak Simponi, dan jangan lupa di like dan di subscribe. Sebelumnya Kak Simponi meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang salah dalam pengucapan dan apabila ada kesalahan dalam tindakan. Kak Simponi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.